Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspirasi dimanapun Anda berada. Selamat datang di Ruang Inspirasi Channel. Tambah wawasanmu dan bakar semangatmu di channel ini. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share. Sahabat inspirasi, sekarang saya sudah bersama dengan seorang anak muda yang luar biasa yang sudah sukses di dunia properti. Seperti apa kisah dan inspirasinya, kita akan berbincang-bincang langsung dengan Mas Hadim. Untuk pertama kalinya saya mempersilakan Mas Hadim untuk memperkenalkan diri, nama serta latar belakangnya, agar sahabat-sahabat inspirasi bisa lebih kenal dan lebih dekat kepada Mas Hadim. Silakan Mas Hadim. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adim Lutfi. Sekarang bisnis saya, karena ini kan ruang inspirasi bisnis ya. Ya. Bisnis saya di core bisnisnya di properti. Kita ada 3 PT dan juga selain itu kita juga sekarang mencoba bisnis di food and beverage dan juga retail. Itu. Ini ada 3 PT sahabat inspirasi. 3 PT. Nah, sebelum ke 3 PT ini pasti ada cerita di balik proses perjalanan Mas Hadim hingga sukses seperti ini. Ini cerita awalnya seperti apa Mas hingga sukses di bidang properti, bahkan sekarang udah mau buka lagi di bidang kuliner. Iya. Ini sebetulnya kita juga dulu memulai dari nol. Dan untuk properti ini dulu bisnis keluarga. Saya sama bapak dan adik saya. Jadi kita awalnya bukan PT dulu. Iya. Kita dulu CV. CV Bintang Jagat Raya. Itu kita dulu membuat perumahan klaster 29 unit, yaitu Kalimata Dreamland dan juga Kaliurang Dreamland, itu ada 12 unit. Jadi dari situ kita terus belajar. Kalau kita ngomong kita gagal, jatuh, dibohongin orang, karena kan itu dunia baru kita. Kita sangat sering dulu. Tapi karena kita punya berusaha, karena kita senang sama dunia properti dan kita lihat ada peluang di situ, kayaknya kita terus nyoba. Dan alhamdulillah Kalimata Dreamland dan Kaliurang Dreamland kita selesai, kita membuka perumahan baru yaitu Villa Indah Tinggal Besar. Itu awal kita coba perumahan subsidi Mas. Dan setelah itu karena merasa perumahan subsidi pasarnya besar, kita akhirnya terus bermain di pasar subsidi sampai sekarang. Sekarang ini kita perumahan subsidi ada 2, yaitu Rembangan Hill Residence dan Villa Bougainville Indah. Plus satu lagi ini kita akan buka rumah subsidi yaitu Green Gallery Residence. Itu Mas. Jadi dulunya CV Mas ya. Dulu CV, dan itu dulu saya kerja sambil kuliah Mas. Iya. Jadi awal-awal kita buka perumahan saya masih kuliah semester 4. Semester 4. Semester 4. Gimana cara ngatur waktunya di semester 4, kemudian juga bergerak di bidang bisnis ini Mas? Ya itu karena waktu semester 4 kan kuliah juga padat. Iya. Dan juga pekerjaan di properti ini kan nggak kenal waktu Mas. Iya. Jadi mau nggak mau saya harus bisa ngatur waktu itu. Akhirnya ketika tidak ada jadwal kuliah saya pasti di kantor. Kita dulu punya kantor juga kecil masih Mas. Iya. Dulu masih di rumah kantornya. Jadi kita bagi waktu kadang sampai malam, sampai pagi, karena memang kita melayani konsumen, terus juga kita komunikasi sama tukang, sama juga mungkin perbankan, itu kan tidak mengenal waktu Mas. Iya. Ini bicara tentang perjalanannya Mas Hadim, dari mulai kuliah semester 4 sudah mulai belajar atau merintis di bisnis properti ini Mas. Tadi Mas Hadim juga sempat bilang bahwa saya dibohongin dan lain sebagainya. Nah, kalau biasanya anak-anak muda itu ketika sudah memulai usaha, saya sendiri ketika saya sudah merasa rugi, kemudian dibohongin, saya itu down Mas. Nah, itu gimana caranya Mas Hadim mengatasi down ketika dibohongin orang dan lain sebagainya Mas? Sebetulnya kalau kita down ya kita juga down.
karena juga kita dibohongin kan banyak mas. Iya. Jadi tapi waktu itu alhamdulillah saya punya lingkungan yang bisa mendukung. Orang tua saya kan kebetulan adalah dosen. Iya. Jadi beliau punya, selain kita bisnis, kita punya basic akademik dan teori juga. Cara ketika kita dalam kondisi down kita harus kayak gimana. Alhamdulillah lingkungan sekitar terus mendukung. Dan juga mas, kita juga nggak boleh lupa ketika kita ingin fokus di suatu hal ya, suatu pekerjaan, kalau bisa kita juga harus masuk pada lingkungan yang teman-teman kita tuh juga di bidang itu. Jadi saya ketemu sama teman, saya kan juga di RE, Iya. ya selain di HIPMI ya. Iya. Jadi di RE itu ketika saya down, saya ketemu sama teman-teman yang sudah sukses, mental saya naik. Jadi kalau kita ketemu tuh kita ya saling curhat, saling diskusi, tapi dari situ kita dapat banyak ilmu. Dari senior tuh luar biasa loh mas. Jadi sahabat inspirasi, ketika kita mengalami sebuah down, membuka usaha, itu lingkungan kita harus betul-betul mendukung, ya. Betul. Ya. Juga yang paling penting adalah dukungan orang tua serta doanya. Iya. Itu yang biasanya yang mau melancarkan bisnis atau usaha yang kita mulai. Mas Adim, kita berbicara tentang properti. Iya. Tentu banyak sekali yang berpikiran, ini kalau buka perumahan pasti modalnya besar sekali, Iya. Mas. Nah, bagaimana caranya? Mungkin seperti saya yang modalnya terbatas atau minim itu, atau teman-teman sahabat inspirasi yang mau buka di bisnis ini, itu caranya gimana mas dengan modal yang minim membuka perumahan? Tips dan triknya ini seperti apa kira-kira mas? Ya tidak bisa dipungkiri mas ya, memang properti itu kan bisnis yang padat modal. Jadi memang mau nggak mau kita harus modal di situ. Tapi modal kan nggak cuma uang, Iya. tapi modal juga ada relasi atau juga nama baik kita, itu harus kita bisa manfaatkan. Yang Rembangan Hill itu yang ini ya, ini dulu kita memulai dengan modal nol rupiah. Jadi semua dari bank. Jadi 100% modal untuk Rembangan Hill awal dari bank. Ya kita nggak modal apa-apa, cuma kita modal kepercayaan dan modal nama baik kita yang sudah kita kan sudah membangun. Sebelum ini kita ada Villa Indah Tegalsar sukses, jadi bank sudah mulai melihat kita, akhirnya kita memberanikan diri buat kredit. Selain itu mas, mungkin kalau ke bank tidak semua teman-teman kan juga berani mas. Iya. Kita bisa memanfaatkan pertemanan. Jadi kita mungkin bisa memakai teman-teman kita yang punya kelebihan di modal sebagai investor, atau juga kita membuat slot-slot saham seperti itu. Saya lihat teman-teman sekarang juga banyak yang bermain seperti itu. Buka bisnis food and beverage, modelnya 100 juta, dia buat slot untuk 10 orang, 4 orang 10 juta. Saya kira itu inovasi yang luar biasa itu mas. Jadi modal utama ketika kita mau mulai bisnis itu adalah kepercayaan mas ya. Kepercayaan. Ketika kepercayaan itu sudah ada, bisa saja modal dari bank, kemudian juga dari Bisa. relasi. Nah Relasi. ini menarik ini mas. Jadi kalau dulu kita mau berbisnis itu kan Superman sendirian. Iya, Nah, kalau iya. sekarang teman-teman atau anak muda ini sekarang Superman. Jadi super team. Seperti Ya, jadi pakai banyak orang Iya. untuk memulai bisnis dan mengembangkan bisnis itu bersama-sama. Iya. Mas Hadi, ini untuk Rembangan Hill ini kan sudah saya lihat banyak sekali ya Iya. unitnya. Bahkan sekarang informasinya pengembangan lagi mas. Iya. Ini kalau sahabat-sahabat inspirasi nih, yang khususnya yang lagi di Jember, ini pengen ngambil rumah di Mas Hadim, ini seperti apa mas caranya mas? Oh siap. Jadi ini sekalian promosi Ya, mas ya. silakan. Kita sekarang yang memang lagi booming rumah subsidi, dan memang saya lihat pangsa pasar Jember ini sebagian besar anak-anak muda. Ketika mereka baru lulus kuliah, baru mulai kerja, baru mulai menikah mas ya, membangun rumah tangga, mereka pasti larinya ke rumah subsidi karena modal untuk DP-nya kan sangat ringan. Dan kita sekarang untuk Rembangan Hill kita punya lokasi baru, itu kita menjual 59 unit dan untuk DP-nya 7 juta. Sedangkan ada satu lagi, kita punya perumahan Villa Bougainville Indah
itu DP hanya 1 juta, nggak ada B lagi. Itu yang lagi sekarang pembelinya banyak mas, karena cuma DP 1 juta, dan saya kira 1 juta semua orang kan bisa jangkau mas, dan nggak ada B lagi. Dan ini sangat cocok sekali untuk teman-teman yang misal dari luar kota, yang mungkin masih di Jember, masih kontrak atau ngekos. Perbandingannya adalah ngambil rumah itu bisa hak milik punya kita sendiri. Kalau semisal kita ngekos itu habis di biaya kosnya saja. Nah, modal 1 juta kita sudah bisa ngambil perumahan. Perumahannya ini tepatnya di mana mas lokasinya? Iya, di Villa Bougainville Indah. Itu lokasinya di sebelah perumahan kita juga, Green Tegal Gede Residen. Dan itu kalau teman-teman mahasiswa mungkin ya, mereka ketika baru masuk kuliah, mereka kalau kos kan per bulan mungkin berapa sekarang, 500 ya, 300 sampai 700 lah. Sedangkan kalau kita beli rumah dengan DP 1 juta, kalian per bulannya itu 800 sampai 1 juta untuk angsurannya. Dan ketika kita lulus 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, itu rumah sudah jadi aset kita. Kita nanti kerja mungkin ditempatkan di luar kota, tapi di Jember kita sudah punya aset, dan itu dijual bisa berlipat-lipat mas. Pengalaman kita yang di Green Tegal Gede itu 2015 akhir kita jual 130 juta, tipe 36 272. Sekarang itu banyak konsumen kita yang dulu beli tahun 2015 sudah jual di angka 275 sampai 300. Jadi bisnis ini juga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa karena untungnya bisa berlipat-lipat mas ya ketika bisa kita jual kembali begitu Mas Hadim ya. Iya. Mas Hadim, kira-kira apa harapan Mas Hadim ke depan untuk Mas Hadim dan keluarga? Gimana Mas harapan ke depannya? Ya harapan saya mungkin untuk Indonesia dulu ya mas. Di kondisi sekarang ini saya harap kebijakan-kebijakan pemerintah semakin pro terhadap kita pengusaha, dan juga saya lihat bantuan-bantuan kan sekarang sudah mulai banyak untuk menggerakkan perekonomian. Itu bagus. Di level-level UMKM sangat terasa. Mereka yang mungkin kalau nggak ada bantuan itu mati karena kondisi COVID ini. Itu saya kira bagus. Terus juga untuk teman-teman adik-adik mahasiswa, saya harap walaupun ada COVID ini kita tetap harus semangat, jangan sampai kita kendor, karena ketika masa COVID ini inovasi kita dan juga kemampuan teman-teman untuk berbisnis benar-benar terasa. Berbeda kalau kita mungkin di masa-masa selain COVID sebelum ini kan lebih mudah, kita menjual produk lebih mudah, kita cari supplier juga lebih mudah. Tapi kita ketika sekarang, saya anggap sekarang ini masa-masa kita untuk sekolah. Ketika masa COVID selesai, ilmu kita ini sudah improve, kayak gitu mas. Jadi dengan kondisi apapun kita harus selalu bersemangat, dan kita harus tetap belajar ketika ya semudah-mudahan mas Indonesia dan dunia lebih cepat terbebas dari pandemi ini, supaya ekonomi juga stabil, pendidikan juga bisa berjalan seperti biasanya. Mas Hadim, terakhir apa pesan-pesan Mas Hadim untuk anak-anak muda Indonesia, khususnya anak-anak muda yang sedang belajar atau menempuh pendidikan di tingkat SMA, SMP, ataupun mahasiswa, bahkan anak-anak muda di luar sana yang ingin berbisnis? Apa pesan yang ingin Mas Hadim sampaikan? Jadi ketika kita lulus kuliah, kita kan yang pasti biasanya ada 2 pilihan dalam mengambil hidup ya, mengambil profesi. Yang pertama bisnis, atau yang kedua kita jadi pegawai. Saya kira keduanya itu punya plus minus lah. Dan pegawai menurut saya bukan hal yang kurang, karena banyak juga teman-teman saya yang sekarang kerja di BUMN, kerja di perusahaan swasta, itu ya bisa sukses, penghasilannya bisa 2 digit bahkan 3 digit. Jadi bukan pengusaha itu paling keren, tapi setiap pilihan hidup kita ada plus minusnya, dan kita harus bisa mempertimbangkan dengan baik, jangan sampai salah pilih. Sahabat-sahabat inspirasi, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe
channel Sahabat Inspirasi agar channel ini semakin berkembang. Mas Adi semakin semangat buat channel-channel inspirasi lainnya. Terima kasih.